Berdasarkan kursi aja deh, menempel di kursi dari paling kanan sampai paling kiri. Tinggal aja. Bisa? Saya. Hai kawanku, selalu riang gembira, kepalaku selalu riang gembira, negara kuat kanan tangan selalu riang gembira, negara kuat kaki kiri selalu riang gembira, negara kuat teman-teman, rekan-rekan yang saya hormati. Baik, perintahnya tadi jelas sekali dalam mulai dari hitungan ketiga. Sudah saya katakan bukan dalam hitungan ketiga, bukan mulai hitungan ketiga. Dalam hitungan ketiga. Dalam hitungan ketiga itu artinya hanya 1, 2, 3. Anda kita minta untuk membuat barisan dari sini sampai sini dengan tinggi badan paling kanan. Yang paling tinggi paling kanan, paling rendah paling kiri. Oke, mari kita evaluasi. Apakah sudah benar? Belum. Ya. Dalam 10 detik, saya minta membuat barisan yang sama dengan urutan paling tinggi di sebelah kanan. Mulai. Saat saya bilang stop, tetap berada di tempat. Stop. Mari kita evaluasi. Tinggi, meliuk, tinggi. Oke. Ini dan ini tinggi mana? Tinggi kanan. Dah. Set, meliuk. Oke. Berarti sudah selesai atau belum? Belum. Ini waktunya 10 detik 47 menit. Baik. Tanpa suara. 10 detik untuk menyesuaikan tinggi di paling kanan orang yang paling tinggi mulai. Tanpa suara neng. Stop. Bablas juga. Oke ya, 11 detik 45. Teman-teman yang saya hormati, instruktur itu tidak cukup hanya memberikan instruksi, but do your best, then you can speak up to others. Padahal ini bahasa Instagram loh, speak up, bukan main Instagram. Itu bahasa YouTube loh, bukan main YouTube. Ini bahasa video tak. Oke, mari kita cek dulu. Sudah selesai atau belum?
1, 2, 3, 4 karena jujur. Oke. Lumayan. Enak ya di situ ya. Ini yang ini masih dingin. Saya nggak tahu ini karena konyol atau karena oke ya. Ini bagian dari contoh bermain dan belajar. Satu, apa yang Anda ambil dari permainan yang barusan itu? Disiplin. Apalagi? Kekompakan. Apa hubungannya kekompakan dengan Anda berpikir berbeda sama menurut Disiplin. Apa memang ada hubungannya itu dengan kekompakan barusan ini? Ada. Iya. Bersama dengan semuanya bisa menghubungkan mana yang tadi main tinggi, terus akhirnya kita bisa Sudah. Jangan terlalu jangan buru-buru dari struktur ya. Apakah pelatihan yang barusan, treatment yang barusan ini membangunkan sebuah kekompakan? Ya atau tidak? Oh iya, mau jadi tidak saya iya. Apakah membangunkan kekompakan? Tidak. Karena ini adalah perilaku individu menyadarkan diri aku itu tidak kotor, aku kudu ngendi. It's not about teamwork. Ini bukan teamwork. Ini melatih kesadaran diri seseorang. Aku dhuwur, aku kudu ngendi. Kalau dia orangnya kelemah-kelemah ngene dan dia tidak cepat sadar aku ki dhuwur kudu golek posisi, maka orang tidak akan bisa membuat barisan ini. Karena apa? Yang dijadikan patokan dalam sebuah barisan itu adalah orang yang paling ujung. Yang ujung, yang paling tinggi atau yang paling pendek. Jadi pahami? Maka setiap individu yang tidak punya kesadaran, dia tidak akan bisa melakukan atau membuat dirinya menjadi patokan bagi orang lain. So, if you want to be good people, Anda juga harus bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Sepakat? Oke. Jadi pahami? Oke, good. Sekarang, jadi value-nya apa? Permainan yang baru ini bermain kan? Value-nya apa? Membangun kesadaran diri. Jadi bermain dan belajar itu adalah bagaimana kita mencari ilmu dari sebuah perilaku yang sederhana saja. Bisa dipahami? Yang seperti ini, besok tanggal 29, insya Allah saya gunakan untuk melatih dekan dan dosen filsafat UIN Sunan Kalijaga. Ceton ngerti, ya. Wong siji itu ngatus 50, nek wong 20 berarti ketemune 15 juta. Ini dolanan ini kenapa? Kenapa? Karena tidak semua orang itu bisa mengambil hikmah dari sebuah kejadian, dari sebuah perilaku. Baik, dalam 10 detik tanpa suara, saya minta berdiri dengan barisan yang sama, dengan silang jenis kelamin. Mulai. Stop. Nah, ini sudah mulai lagi. Stop itu ya stop. Berarti saat ini kita bisa melihat, aku ternyata belum berhasil. Kok belum bisa 10 menit? Ini 10 menit sudah lebih 85 second. Belum bisa kan? 10 detik kok belum bisa. Saya akan ubah sekarang menjadi sama dalam waktu 5 detik mulai dari sekarang. Stop. Berhasil atau belum? Belum. Di tingkat mana? Kesadarannya sudah muncul belum? Belum. Sudah loh. Ada belum. Kesadaran sudah muncul loh. Anda tahu bahwa harus selang laki-laki perempuan. Ini yang nggak selang, ya toh? Ini yang nggak selang. Ini sudah ketemu kesadarannya. Yang belum ketemu apa? Bukan konsentrasinya. Gesernya. Apa? Kecepatannya. Keberanian diri untuk bergerak. Anda masih jaga image. Anda masih slow, bukan ragu, Anda malas. Karena kalau ragu, Anda tuh makan cepat. Hanya ragu sendiri gimana? Karena 5 detik tidak bisa akan saya ubah sekarang jadi 3 detik. Loh, tingkat kesadarannya sudah mulai horret. Siap.
Mulai. Stop. Lalu yang ada itu adalah kalau di Islam satu laki-laki 4 perempuan. Dan ini 4 laki-laki 1 perempuan. Hanya kambing yang bisa. Stop ya. Sekarang akan saya ubah dalam waktu 2 detik. Mulai. Stop. Itu gak bisa ya? Kenapa gak bisa? Apa yang juga beda? Yang cowok ada 21, yang cewek cuma ada 6. Gak ada masalah. Nanti tetap di akhirnya kan ada yang beda. Tapi kan di akhir. Kalau ini kemudian saya hitung dengan saya potong sistemnya, saya potong, maka dari sini ini sudah salah kan? Hanya sampai sini kan? Iya. Berarti yang selamat, kalau sistemnya adalah selamat atau tidak, yang selamat hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena selebihnya sana jadi selamat. Tetapi kalau karena keterbatasan kemudian yang sini, terus kemudian karena kurang cowoknya oke, maka cowok semua ada di sana. Yang selamat lebih banyak atau sedikit? Berarti ilmunya adalah dalam permainan ini bagaimana kita bermain mengatur skala prioritas. Nek sampean jadi pimpinan, arep menentukan kebijakan iki dihitung. Iki arep menolakin lah kok. Aku melu ae. Nek aku melu kira-kira kepiye, nek ora kepiye. Itu adalah kemampuan kita mengambil skala prioritas. Skala prioritas hanya bisa dilakukan oleh orang yang berpikir secara cepat. Karena nek cepat, cepat. Orang yang berpikir secara cepat itu harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Nyambung nggak tiga-tiganya? Bermain dan belajar tadi di treatment ini adalah 1, menumbuhkan kesadaran, 2, bergerak itu berpikir juga secara cepat. Yang ketiga adalah menentukan skala prioritas. Dan juga ilmu loh dari satu treatment. Kemarin ada yang tahu siapa? Mbak Deviana apa Dina ya kemarin? Saya share untuk pelatihan soft skill. Berapa satu paketnya per orang? 1 juta. Harganya 1 juta. Saya bikin pelatihan seperti ini, harganya 1 juta. Jenengan, saya orang itu bayar dia. Untuk ilmu ini, sering-seringnya saya sering ketemunya, malah justru ilmunya nggak ketemu. Kenapa? 1, karena jenengan tidak merasa aku berkontribusi kok. Bayar lebih kok. Gratis kok. Beda dengan orang ketika memang dia niat ingin lalu kemudian ngetok kayak gini. Wah, nek rasa ini sih mana di nek sepenuh hati mana tuh langsung bayar ya. Kira-kira gitu kan? Teman-teman ini juga bagian dari kesadaran kita. Dalam saya ulang ya. Masih melakukan hal yang sama. Membuat sebuah lingkaran sama seperti ini dengan silang jenis kelamin 5 detik mulai dari sekarang. Stop. Tepuk tangan untuk kita semua. Bermain dan belajar itu berikutnya adalah bagaimana kita bisa mencari values, mencari nilai dari apa yang kita lakukan. Oh, bisa jadi pada pengalaman yang pertama kita gagal. Kenapa? Karena nggak paham. Lalu diberikan kesempatan yang kedua, mungkin masih gagal, tetapi tingkat kesalahannya minus. Betul nggak? Iya. Mungkin pada kesempatan ketiga Anda sudah mulai ya, perbaikan kan? Ya, hasil itu di sini. Begitu? Iya. Jadi instruktur itu orang belajar untuk ilmu nih, misalnya untuk hikmah. Roh cewek atau meneng, ya kan? Seorang instruktur itu menyemat dalam dirinya bukan hanya ketika pelatih, tetapi dalam setiap
jeda masa Anda hidup itu. Jadi instruktur ini melekat menurut ucapan sampai ya. Melekat menurut cara berpikir sampai. Melekat dan dengan tindakan Anda. Paham? Jadi nek bali kok kene kok sampean omahe awal-awalan berarti belum instruksi Anda. Karena Anda belum bisa menginstruksi dia dari contoh misalnya. Ngomah reget kuwi dengan senang kompeten. Nih, kadang-kadang di kita itu sulit untuk membuat kita jadi tak saboni hati. Soalnya terus ngambil dalam hati total, sehingga lupa. Sekarang ini, baik. Dalam 15 detik, saya minta rekan-rekan untuk berkelompok sesuai jenis kelamin. Sudah? 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 Sudah atau belum? Sudah. Ada GPA kalau ada. Sudah atau belum? Sudah. Oke, ini jadi satu kelompok atau dua kelompok? Satu kelompok. Padahal saya sudah katakan, silakan berkelompok sesuai jenis kelamin. Berarti ada berapa seharusnya? 12. Ilmu lagi nggak tuh? Ilmu. Berarti setiap orang itu harus selain paham, dia harus peka. Cukup peka saja, jangan terlalu peka. Jadi pahami? Ya. Oke, dalam waktu 5 detik buatlah kelompok sesuai jenis kelamin. Stop. Sudah jadi ya? Mari yang perempuan di sini, yang laki-laki dari situ, boleh bergandengan tangan. Bergandeng saja, nggak usah ditambah. Ya. Rekan-rekan tahu yang namanya ular? Ular tahu ya? Tahu. Ular itu hewan melata. Dia hidupnya bisa di tanah, bisa di mana lagi? Di pohon dan sebagainya, di batu dan lain-lain. Oke. Kalau hewan melata yang lain apa? Cacing. Buaya mau gede. Cacing ya? Cacing. Oke, good. Kalau kita bandingkan cacing dan ular itu lebih panjang mana tuh? Ular. Oke, maka mari nanti kita simulasikan panjang dan pendeknya. Kalau saya sebut ular, maka teman-teman silahkan membuat lingkaran ini semakin. Tetapi kalau saya sebutkan cacing, semakin. Are you ready? Ready. Ular. Oke, good. Baru satu perintah saya sudah mendapatkan satu ilmu. Ya. Apa yang Anda dapatkan? Sama nggak dengan yang saya dapatkan? Apa? Cepat, good. Sudah mulai Anda merasa harus cepat. Responnya harus cepat, gerakannya harus cepat. Anda dapat ilmu apa, kawan? Nggak dapat. Kalau itu aja nggak dapat, lama. Mau nggak? Kesadaran diri. Apa itu? Mundur. Oke, good. Kalau posisi tadi Anda itu melingkar kecil dengan diameter 3 meter katakan, 2 meter saja. Kemudian saya bilang ular, berarti Anda harus semakin lebar, betul kan? Semakin panjang kan? Iya. Itu seharusnya lebarnya apakah menjadi 2 kali lipat dari 2 meter atau 3 kali lipat atau berapa? Tidak. Yang penting ada pembeda antara 2 meter dengan yang lebih lebar, betul nggak? Nah, yang dilakukan oleh kelompok perempuan sehingga harus menggeser tembok sedemikian rupa, kursi ditendang-tendang ini. Yang Anda lakukan benar atau salah? Salah. Benar. Iya. Saya katakan begini. Nah, ini adalah permainan kata, teman-teman. Ya toh, Anda sudah seolah-olah merasa bersalah ketika kita tunjukkan ini loh, orang itu menunjukkan panjang itu tidak harus mengukur berapa panjangnya. Kalau tadi
1 meter cukup tambah 1,1 saja sudah panjang kan? Lebih panjang kan? Iya. Nah, ketika sudah kita tunjukkan begitu, Anda seolah-olah merasa bersalah, hina. Maka ketika kita tanya, itu benar atau salah? Anda menjawab, salah. Padahal nggak ada salahnya, Anda sudah melakukan hal yang benar. Yang menjadi tidak sesuai adalah Anda kemudian mengukurnya dengan asumsi masing-masing. Jadi panjang itu kudu ketok banget ya. Padahal kalau saya ditanya, misalnya begini, silakan berdiri mengangkang dengan jarak kangkangan 20 cm. Lebih panjang? Orang itu, cukup dia deh. Iya nggak? Karena saya sudah merasa membuat jaraknya lebih cacing. Oh, benar. Kalau tadi aturan mainnya saya buat begini, silahkan buat jarak sesuai dengan ular atau cacing. Dengan tidak boleh melepaskan pegangan tangan, maka ini bingung nanti. Iya nggak? Oke. Ular. Nah, saya mau tanya, kenapa ketika ular kedua Anda bergerak semakin ke belakang? Apakah ular satu dengan ular dua berbeda? Beda nggak? Saya bilang ular kan? Oh iya, baru oh iya. Inilah indahnya bermain dan belajar tepuk tangan teman-teman. Jadi bermain dan belajar itu yang pertama tujuannya adalah untuk senang, kemudian indikatornya seperti itu ya senyum, ya ekspresi, ya bergerak. Kemudian belajar itu apa? Ya berpikir untuk apa? Untuk menemukan ilmu. Ben paham, maka moco. Ditambah dengan tepuk tangan. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk kita menambah kesadaran kita. Jadi begitu. Sesimpel itu sebenarnya orang itu belajar. Dan hal yang simpel ini bisa kita gunakan untuk membelajari orang. Maka saya katakan instruktur itu kalau benar, dia benar dalam berperilaku, dia benar dalam memberikan ilmu, yakinlah surga itu sudah menanti Anda. Saya duluan yang dapat kaplingnya. Kalau nanti ternyata sampai dulu yang dipanggil, gitu, tolong tunggu saya persis di depan surga saya. Terus akhirnya aku terkosok, misalnya sampai nunggu tulisan kayak, Om, sini Om. Oke ya, silakan pegang kembali, pegangan kembali. Sorry kawan saya di sini bukan karena nggak mau di situ, karena neurona proyektor. Tadi ular dan cacing lebih panjang mana? Ular. Oke. Kadang orang tidak bisa berpikir sama, dia harus dilatih untuk beranalogi terbalik, ya. Oke. Maka sekarang kalau ketemu dengan ular, asumsi kita adalah itu hewan yang paling pendek, karena yang paling panjang adalah cacing. Oke. Ular, cacing. Wih, keren. Iki struktur ini gila. Sekali dua kali bisa ngerti paham. Besok rampung alat pelalim. Cacing. Ular. Ya sampai lagi. Oh, tidak kita. Jadi perilaku seseorang itu berimbas pada lingkungannya. Cacing. Loh, kenapa Mas? Kenapa? Saya mengatakan yang terakhir apa? Cacing. Anda sudah bergerak dari jiut ke besar. Ketika saya bilang cacing lagi, kenapa bergerak? Tadi belum bergerak. Oh, tadi belum bergerak? Lah kok bisa bang yang lain bergerak kok? Ngantuk nih. Oh, ngantuk. Cacing. Ular. Cacing. Tepuk tangan untuk kita semuanya, teman-teman. Saya masih punya berapa menit? Wah, ini timernya lalu 30 menit ya? Oke, siap, 30 menit. Dalam hitungan ketiga, buat kelompok jumlahnya 4, 1, 2, 3. Pas ya, yang cowok pas ya. Yang cewek 1, 2, 3, 4. Oke. Saya berikan masing-masing waktu. Hai.
Saya berikan masing-masing waktu 5 menit. 5 menit. Saya akan berikan value-nya, Anda menentukan bagaimana cara memasukkan value itu. Siap, KTI. Jujur. Giling-giling. Disiplin. Kerja keras. Mandiri. Tidak harus permainan ya. Apapun bentuknya itu yang membuat kita bisa mencari ilmu dari sebuah treatment. Bukan karo lengkap ya oleh. Mulai dari sekarang. Jadi buat nanti Pak Ari, mau tanya, ini hanya membuat sebuah permainan saja atau harus bisa mempraktekkan? Anda buat itu dulu. Nanti baru berarti kemudian. Oke. Instruksi maka dia harus mampu melakukan itu. Ibda binasi. Dia memberikan contoh keteladanan dia, maka jangan pernah seorang instruktur itu menunda-nunda atau melewatkan sebuah peluang. Jadi kami satu jam yang lalu saya diskusi dengan beberapa teman dari Kemenak dan beberapa tokoh yang mengatakan, bahkan nama saya disebut di panggung besar itu disampaikan bahwa selamat untuk calon Bupati Magelang Mas yang saya yakin sudah siap. Dikatakan seperti itu. Artinya
saya dikenal oleh sekian banyak orang dan diasumsikan saya punya kekuatan untuk menjadi seorang pimpinan di kabupaten Magelang. Itu tidak terjadi kalau saya tidak mengenal ilmu Ansor, Pramuka, atau yang lain-lain. Mengenal saja tidak cukup karena kemudian saya harus mendalami itu dan kemudian saya mengambil celah-celah yang orang nggak mau. Seangkatan saya di itu lebih dari 40 orang yang sekarang jadi seperti saya, ya hanya saya, maksudnya kan tidak mungkin semuanya sama seperti saya, hanya saya. Yang jadi ketua KNPI hanya saya, yang pernah atau yang dikatakan sebagai calon bupati hanya saya. Bukan persoalan sombong ini teman-teman. Artinya saya ingin mengatakan begini, 40 itu nanti nasibnya akan beda-beda. Ini ada sekian banyak ini, nasibnya akan berbeda-beda. Ada yang jadi instruktur betul, ada yang hanya jadi alumni Latin Laper. Bisa dipahami? Alumni Latin Laper itu belum menjadi instruktur. Karena instruktur itu harus selalu on fire, dia harus selalu membantu, punya sebuah spirit yang sangat kuat, lelah-lelah, kayak tugasnya bergarap, merasa sesuatu tidak peka, itu bukan instruktur. Kelompok mana yang akan simulasi lebih dulu? Karena semua, ya dong. Nanti Anda boleh menginstruksikan yang lain ya. Artinya kalau satu orang itu menjadi speaker, yang lain bisa menjadi co-speaker. Oke, teman-teman semua, kita bareng-bareng semua ya. Silakan berdiri. Ada instruksi. Satu instruksi, kita dapat clue, dapat dipercaya. Ingat, apa yang saya sebutkan, apa yang saya katakan, pegang sesuatu itu. Bisa dimengerti? Apa yang saya bilang, pegang sesuatu itu. Kita coba. Pegang jidat. Tangan. Pegang tidak ada kata-kata pegang. Maaf ya. Silakan ya. Tarik ke value-nya. Oke, jadi teman-teman, kita apa sih yang kita dapat dari permainan ini? Ada yang tahu nggak? Oke, yang pertama yaitu kita harus percaya dengan perkataan instruksi atau instruktur yang telah disampaikan. Beliau berkata, ikuti kata-kata saya, bukan ikuti gerakan saya. Jadi nilai yang kita dapat yaitu kita harus mempercayai perkataan dari instruktur. Jadi seperti itu. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman. Kemudian berbagi tugas itu bagian dari koordinasi. Yang kedua sudah berani bersimulasi. Menginstruksikannya juga jelas. Kemudian ini karena keterbatasan waktu saja ya, jadi kemudian tidak cukup banyak. Pengambilan value-nya oke. Saya ingin sampaikan begini teman-teman, agar ini menjadi ilmu bagi semuanya. Kalau Anda sedang menarik, tetapi ketika Anda sedang mengatakan begini, teman-teman, saya ingin membuat sebuah challenge untuk teman-teman. Kalau nanti saya mengatakan ini, saya minta Anda untuk mengikutinya misalnya. Siap? Harus dipastikan yang kata dulu. Jangan kemudian langsung masuk di perintah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda teman-teman Anda sudah melakukan itu, jangan lupa diberikan apresiasi. Apresiasinya macam-macam, bisa tepuk tangan, bisa tepuk tunggal, bisa tepuk ganda, bisa. Oke teman-teman, kali ini baik, luar biasa, mari kita salut. Boleh. Apapun bisa kita lakukan untuk ekspresi, memberikan apresiasi. Ketika Anda diberikan tugas untuk mengambil hikmah dari sebuah treatment itu, telaten. Nggak perlu tegar. Menurut sampean apa gitu? Biar kita diambil. Gak ada luar biasa. Saya bisa melihat Anda memang tidak cukup memahami ini, boleh. Tapi nak itu bersama Anda semangat oleh. Kalau dulu saya sama itu kan di mana-mana. Oke, istimewa, keren, betulan. Next one. Yo, terus. Bersama dia itu apa? Oke teman-teman,
kali ini saya minta 2 orang, yang 1 orang yang tertinggi dan 1 orang yang paling pendek. Yang merasa. Jadi pendek ramah juga kok, enggak pendek. Maju, Pak. Maju ya. Kali ini saya memiliki tantangan untuk kalian berdua. Kalian bisa lihat ini Gini. gambar ini. Bisa. Kayak itu. Coba Anda pegang itu, tampil. Tampil. Wah. Iya. Bisa tepuk tangan yuk. Sekarang Anda bisa coba. Tarik kursi ya. Mengenai struktur karena dinyanyi. Kalau nggak bisa ngomong. Oke mas. Terima kasih buat rekan kita dan sangat baik dari apa yang kita lihat barusan, kira-kira apa yang bisa rekan kita dapat? Kalau saya menghadapi 4 orang, ada 4 perubahan Bisa, minimal. oke. Terus Jadi sebetulnya nggak perlu ada yang lain? banyak dan aku harus kampanye. Kuasai saja dulu, kuasai dulu. Kalau ada 40 orang, minimal ada 4 perubahan. Yang lain? Oh, no. Kemampuan orang Yang lain? berpikir cerdas. Masih kurang. Berpikir cerdas. Masih kurang tepat, tapi ada 1 tahunnya ya rekan kita. Dari apa yang kita dapat tadi adalah ada dua rekan dan rekan kita yang di situ tinggi badannya sangat jauh berbeda. Tapi ketika mereka punya diberikan tantangan yang tinggi sudah bisa, padahal yang pendek itu jelas kalau dari sekilas saja sudah tidak bisa toh. Tapi di situ dari yang rekan kita, mohon maaf yang pendek, itu punya rasa optimis, yakin, dan buktinya dia tetap berusaha bagaimanapun caranya. Oke, itu mungkin value yang didapat dari kamu. Oke, ada yang mau menanggapi, mau menilai boleh? Mengkritisi boleh? Ada? Kelompok lain boleh kok mengkritisi? Yuk. Nice. Oh, nice. Ini bentuk apresiasi terhadap tim yang lain, keren luar biasa. Tips saja. Kalau Anda menjadi seorang instruktur, dimanapun itu, apalagi tadi bilang mengatakan percaya diri, ada percaya diri itu. Boleh takon, boleh juklet, boleh pakai tosi, kalau ingat boleh. Kalau Anda memberikan treatment itu sejak awal, pastikan aturan mainnya jelas semuanya, clear, sampaikan dulu. Maka dia tahu betul. Jadi tidak ada peserta kok nanya. Kalau pesertanya untuk sing rada gendong-gendong nanya sampean diduduk Bali gitu kira-kira. Gitu ya, pengambilan value. Terus kemudian kalau Anda belum membangun kenyamanan komunikasi satu dengan yang lain, jangan menggunakan istilah kalian. Ya, jangan menggunakan istilah kalian, kamu, aku, no. Katakan rekan atau rekanita dan saya. Kita akan lebih terhormat. Akan keren lagi kalau Anda kemudian menyebutkan namanya. Itu keren banget. Akan lebih bagus kalau begitu. Bisa dipahami? Jadi menyebut namanya. Kita akan lebih keren. Membuat yang kita hadapi itu merasa apa ya, terhormat. Oke, good. Yang lain, terus. Yuk. Boleh sambil duduk loh.
rekan dan rekanita mengikuti kata-kata instruktur? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Baik, saya akan melakukan instruksi, lakukan sesuai dengan kata hati rekan dan rekanita. Oke? Lakukan secara mandiri. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Sudah berdiri semuanya. Silakan berdiri. Oke? Lakukan apa yang menurut rekan dan rekanita itu pantas untuk dilakukan. Silakan cubit dengan keras diri kalian sendiri. Lakukan itu yang menurut rekan dan rekanita itu pantas. kita boleh pakai HP. Silakan Sepakat ya, tapi cubit kalau diri HP kalian ini sendiri. hanya bisa digunakan ketika kemudian nanti ada Oke, izin cukup. penggunaan. Ada yang mau Siap? cubit? Ada. Kenapa Saya pengen mencubit? membuat Saya teman-teman sebutkan berdiskusi. dulu dia. Saya Oke, pengen teman baik. diskusi. Saya Ada lagi? Ngantuk. Kalau materi PKP Saya itu akan ada itu, melakukan instruksi lagi. serta saya begitu juga. Silahkan Masing-masing saya pukul memberikan satu tangan kalian. tema diskusi. Silakan pukul Mereka kanan lakukan kalian. browsing selama setengah jam. Pukul secara keras kanan kalian. Terus ketemu materi kayak nanti. Mereka presentasi lain Oke. yang untuk KB Kenapa melakukan? Jengkel. karena pelatihan itu bukan Oke, menambah mungkin ilmu tidak saja, melakukan, pendidikan mungkin karakter bisa semuanya. menanggapi kenapa tidak melakukan. Oke, nanti kita diskusikan lebih jauh. Dan Anda akan menjadi Baik, mahal. value dari Kalau games Anda paham. dari Harus paham. kelompok kami akan disampaikan oleh rekan-rekan. Oke, baik. Dari permainan kita kali ini, value-nya adalah sebenarnya tadi kan sudah diinstruksikan oleh rekan kita Optina bahwasanya harus mengikuti kata hati rekan-rekan kita. Ya, betul tidak? Betul atau tidak? Nah, yang tadi tidak mencubit atau memukul temannya, Tidak mencubit. Tidak memukul. Enggak segini itu betul dong. jadi kita itu value-nya adalah kita harus mengikuti instruksi yang baik dan mengikuti kata hati serta mandiri pada diri kita sendiri. Seperti itu. Menguatkan lagi, saat kita ada instruksi atau sebuah instruksi itu tidak baik, sebaiknya kita sendiri bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk, dan kita percaya pada diri kita sendiri, kita mandiri dengan apa yang sudah ada dan apa yang sudah kita punya untuk tidak melakukan hal-hal yang kurang baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Berikutnya. Biar. Saya ingin bertanya, apakah dress code kita hari ini sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan kemarin? Ya. Apa saja? Bawahan? Oke, semuanya sudah sesuai dengan peraturan? Belum. Kenapa belum? Jadi aku menemukan di sebagai peserta. Iya. Satunya bisa rekan kita. Oke, apakah dari teman-teman semua memperbolehkan jika dia sepatunya basah untuk kemudian tidak memakai sepatu? Boleh. Atau mau kita kasih punishment? Boleh. Jangan pelan. Ayo, mau diperbolehkan atau mau diberi punishment? Boleh. Oke, value-nya akan dijelaskan oleh rekan Mita. Jadi kita sebagai calon instruktur dan calon pelatih untuk dapat membimbing adik-adik kita agar menjadi lebih baik lagi, salah satunya melalui pesta. Kita itu harus sadar apa yang menjadi kewajiban kita. Apakah rekan dan rekan kita sekalian sudah memenuhi kewajiban kita semua sebagai peserta pada pelatihan kali ini? Sudah. Apakah sudah?
Apakah ada yang merasa belum sesuai dengan peraturan yang berlaku? Sudah sesuai. Apakah ada yang belum mengikuti peraturan yang telah berlaku? Tadi sudah mendengarkan penjelasan dari rekan kita Dwi Yuli ya. Dan rekan kita Dwi Yuli sudah menjelaskan apa yang menjadi alasan kenapa tidak memakai sepatu seperti itu. Jadi pada intinya kita sebagai calon instruktur dan calon pelatih harus menempatkan diri sesuai dengan di mana kita berada, kita sebagai siapa dan apa yang harus kita lakukan. Apakah rekan dan rekan kita sekalian ada yang bisa menyimpulkan value apa yang ada pada apa yang kami sampaikan pada presentasi kali ini? Silakan rekan. Ya. Harus konsisten terhadap pilihan. Kita menjawab. Ada yang lain? Ketika rekan dan rekan kita sudah memakai dress code sesuai peraturan, berarti rekan dan rekan kita sudah apa, menurut? Ya. Yang lainnya? Disiplin. Jadi value yang kita sampaikan adalah disiplin. Ketika kita diberi peraturan memakai dress code bawahan hitam, baju batik, kerudung hitam, berarti kita sudah disiplin. Silakan duduk kembali. Thank you. Tepuk tunggal. Saya lagi pasang buat teman-teman.